Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melamin Hatul Maula dengan NIM 2100936. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial analisis data menggunakan SPSS. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan melakukan analisis data menggunakan uji two-way ANOVA. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS versi 26. Kita close saja ini. Nah, langkah pertama untuk melakukan uji SPSS, kita itu masukkan datanya terlebih dahulu. Caranya, kita klik file, kita klik open, lalu kita klik data. Nah, kita ubah terlebih dahulu tipe filenya. Karena saya menggunakan Excel, maka ubah ke Excel. Nah, ini datanya kita masukkan, diklik, lalu kita klik open. Nah, SPSS sedang memproses datanya. Jika dirasa datanya sudah benar, langsung saja kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya, ada 3 variabel yang akan kita analisis. Ada metode pembelajaran, gender, dan motivasi belajar. Kita masuk ke variabel view untuk memperbaiki datanya. Nah, kita ubah desimalnya menjadi 0 semua. Lalu kita kasih penomoran pada variabel kategori. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan variabel kategori di bagian metode pembelajaran dan gender karena saya ingin mengetahui perbedaan dari ketiga metode pembelajaran, yaitu GI, TGT, dan STAD. Maka kita harus memberikan penomoran dari variabel kategori tersebut. Nah, nomor 1 untuk GI kita klik add. Nomor 2 untuk TGT kita klik add. Nomor 3 untuk STAD kita klik add. Setelah itu kita klik OK. Nah, begitu juga pada gender. Gender juga merupakan variabel kategori, maka kita harus berikan penomoran. Nomor 1 untuk laki-laki kita klik add. Nomor 2 untuk perempuan kita juga klik add. Nah, setelah datanya sudah benar semua, bolehlah kita melakukan analyze. Nah, sebelum melakukan uji two-way ANOVA tanpa interaksi, kita harus memenuhi asumsi klasiknya terlebih dahulu, yaitu homogenitas dan normalitas. Namun normalitasnya itu menggunakan residualnya. Residualnya harus mengikuti distribusi normal atau distribusi Gaussian. Nah, langkah pertama kita masuk ke General Linear Model. Klik univariat. Kita masukkan metode pembelajaran dan gender ke fixed factor dan motivasi belajar ke dependent variable. Jika variabel X nya itu bersifat kategori, masukkan ke dalam fixed factor. Jika variabel X nya continue, masukkan ke covariat. Nah, setelah itu kita klik model. Kita pilih yang tengah. Karena kita ingin mencari main effect-nya, maka kita ubah tipenya. Nah, setelah itu kita klik metode pembelajaran dan gendernya CTRL, masukkan ke dalam model. Nah, karena kita melakukan uji two-way ANOVA tanpa interaksi, sebenarnya seperti ini saja sudah cukup. Namun jika kita menggunakan interaksinya juga, kita bisa ubah tipenya menjadi interaction seperti ini. Contoh aja ya, ini mah misalkan metode pembelajaran dan gender diinteraksikan dengan motivasi. Nah, ini jadi ada tanda bintangnya atau perkalian. Tapi karena pada kesempatan kali ini tanpa interaksi, maka cukup seperti ini saja. Kita langsung saja masuk ke continue.
kita klik plots. Oh enggak, kita klik post hoc. Nah, untuk mengetahui lebih jauh perbedaan dari ketiga metode pembelajaran, maka kita melakukan uji post hoc. Nah, mengapa gender tidak dimasukkan? Karena hanya 2 kategorinya. Jadi yang dimasukkan ke dalam post hoc itu jika lebih dari 2. Nah, di sini ada beberapa jenisnya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih SCEVE. Nah, berikutnya continue. Kita klik save. Tadi asumsi yang harus terpenuhi itu salah satunya residunya berdistribusi normal ya, maka kita klik standardized. Nah, kita klik continue. Setelah itu klik option. Kita juga ingin mengetahui variansinya homogen atau tidak, klik homogeneity test, continue. Nah, jika udah semua tadi, langsung saja kita klik oke. Nah, ini sudah diketahui ya variansinya variansinya homogen dengan nilai signifikansinya 0,981. Nah, berikutnya kita melakukan uji normalitas pada residunya. Nah, ini ada variabel baru, standardized residual. Soalnya tadi kita klik standardized. Nah, kita langsung saja cari normalitas dari residunya. Klik descriptive statistik, explore, masukkan variabel baru standardized residualnya ke dependent variable. Kita klik plot, centang normality-nya, continue, oke. Nah, ini diketahui nilai uji normalitasnya ada 2, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Karena datanya lebih dari 50, maka gunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan diketahui nilai signifikansinya 0,2, lebih dari 0,05, artinya data residunya itu mengikuti distribusi Gaussian atau mengikuti distribusi normal. Oke, karena sudah memenuhi kedua asumsi, kita dapat melihat uji yang tuai ANOVA-nya. Tadi kan kita sudah melakukan uji tuai ANOVA. Nah, di sini test of between subject effect. Nah, ini tuai ANOVA ya, uji hipotesisnya. Nah, di sini diketahui metode pembelajaran memiliki nilai signifikansi 0,00 dan gender memiliki nilai signifikansi 0,00 juga, yang artinya memiliki perbedaan. Nah, karena memiliki perbedaan, kita ingin mengetahui lebih jauh nih perbedaannya itu seperti apa. Kita melakukan uji post hoc tadi. Nah, ini kita bisa melihat hasilnya, multiple comparison. Ada GI dengan 3T dengan nilai signifikansinya 0,00, artinya memiliki perbedaan. Dan kita juga bisa lihat lebih jauh di batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya itu 4,60, batas atasnya 8,34. Ini intervalnya itu tidak melewati 0 mutlak, artinya signifikan gitu perbedaannya. Kita juga bisa melihat rata-rata perbedaannya, yaitu 6,47. Nah, ciri dari ini ada perbedaan atau tidak itu di bagian perbedaan rata-ratanya ada bintangnya di atas. Nah, GI dengan STAD dengan nilai signifikansinya 0,461, artinya tidak memiliki perbedaan. Perbedaannya tidak signifikan. Dengan nilai batas bawahnya negatif 2,82, batas atasnya 0,92. Ini ada positif dan ada negatif. Ini jelas melalui nilai 0 ya di intervalnya, maka tidak ada kemungkinan memiliki 0 mutlak, maka tidak signifikan perbedaannya. Nah, ini rata-rata perbedaannya negatif 0,95.
Nah, berikutnya perbedaan dari TGT dengan STAD. Nilai signifikannya 0,00, artinya terdapat perbedaan. Batas bawahnya itu negatif 9,29, batas atasnya negatif 5,55, artinya sama-sama negatif, tidak melalui nilai 0 intervalnya. Maka perbedaannya signifikan. Perbedaan rata-ratanya itu negatif 7,42. Nah, ini mengetahui lebih jauh perbedaannya seperti apa ya. Nah, seperti itulah cara menganalisis data, khususnya uji tuai ANOVA tanpa interaksi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Jika ada kesalahan mohon diperbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.